Baik, kembali kita bacakan Al-Fatihah untuk mu'alif hadal kitab kami Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mambil barokah sidin, kita kirim sidin Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemarin kita berakhir pada wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatara atau khatirun bi nafsihi atau khatirun bi nafsihi. Siapa yang mau membacakan selanjutnya? Kemarin terakhir siapa? Ada rekamannya nih. Ismail, tunjukkan Ismail. Adakah Ismail? Tadi kayak ada suara Ismail. Silahkan, ya guru Pak, ingat guru Rizwan kan? Gus Dur, Gus Dewan. Wah, bisa benernya bukan balasan sampai tertinggal. Angka hijau benar tuh. Oh, nah bisa keren. Ini malam tadi pengen benar tadi. Fa'in kulta فإن كنت فلما لم ترد في أقسام العلوم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو محمودان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملان عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضة في الفراق لها وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها تقتراحات وزيانات تصدرها التباع وتمدها الأسماع. Oke, cukup. Apa terjemahannya itu? Terjemahan bebas saja. Atau kesimpulan lah, kesimpulan. Maksud sidin itu apa? Ini bahasanya bina ngalih lah. Maka kenapa tidak ditetapkan bahwa ilmu kalam dan falsafah itu statusnya tuh ilmu yang buruk atau ilmu yang terpuji? Maka sesungguhnya pada keduanya itu terkandung Al-Quran dan dalil-dalil hadis yang terkandung di dalamnya dan wahwa dan apabila keluar dari Al-Quran dan hadis tersebut maka tidak lain ini adalah menjadi suatu perdebatan yang buruk wahya minal bid'ah dan termasuk dari bid'ah kama saya tibayang. Pemahaman ulun bahwa dalam falsafah itu tergantung dari
Terima kasih Tuan Guru Gustiawan. Fa in qulta. Jadi pada sebelumnya kan Imam Ghazali seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu itu, Sidin ini pada bagian akhir itu menjelaskan tentang ulama yang pakar hadis kemudian menjadi sufi itu menurut beliau lebih baik daripada seorang sufi yang baru belajar hadis. Kenapa? Karena kalau orang yang ahli hadis tapi dia bermental sufi, itu hadis-hadisnya itu tidak akan ia jadikan sebagai alat untuk mujadalah gitu. Yang kebanyakan begitu. Tapi sebaliknya kalau berdahulu jadi sufi kemudian menjadi ahli hadis, itu khawatirnya pemahaman sufistiknya itu hanya dia jadikan untuk dalil itu, hadis itu hanya digunakan untuk memperkuat paham-paham sufistiknya yang barangkali belum tentu lurus, begitulah, sekitar begitu. Nah, jadi Sidin masih menyindir masalah tasawuf dan ilmu hadis lah barangkali ya, karena beliau di akhir mengatakan anna man hasala al-hadits wal ilma thumma tasawwafa aflaha. Orang yang lebih dahulu belajar ilmu dan mengkaji hadis hanya bertasawuf, maka orang itu beruntung. Wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatirun bi nafsihi. Tapi orang bertasawuf tanpa belajar ilmu terlebih dahulu, karena mengkaji dasar-dasar syariatnya barangkali, maka itu membahayakan dirinya. Nah, kemudian Sidin melanjutkan pulang. Fa in qulta fa lima lam turid fi aqsamil ulum al-kalam wal falsafah. Fi aqsamil ulumi al-kalam wal falsafati. Kenapa pian kada mendatangkan saja atau kada membagi ilmu itu kepada ilmu kalam dan ilmu filsafat? Kenapa membahasnya maka hadis dan tasawuf gitu kan? Bahkan sebelumnya kan kedokteran dan fikih. Kenapa kada menyinggung masalah ilmu kalam dan ilmu filsafat? Jadi Sidin seorang, Sidin memancing pertanyaan untuk Sidin jawab juga. Wa tubayyin annahuma madmumani ka au mahmudani. Kemudian menjelaskan ini ilmu kalam dan filsafat ini tercela kah, terpuji kah keduanya nih? Nah, hanya Sidin di sini mengurai fa'lam di sini anna hasil ma yastami'u alaihi ilmu kalam min al-adillati allati yuntafa'u biha fal Qur'an wal akhbar mushtamilatun alaihi. Ketahuilah Sidin bahwasanya yang menjadi hasil dalam pembahasan ilmu kalam itu, apa-apa yang terbahas dalam ilmu kalam itu Sidin, itu kalau bicara dalil-dalilnya yang digunakan dalam pembahasan ilmu kalam itu kada keluar dari Al-Quran dan akhbar, kada keluar dari Al-Quran dan hadis, maksudnya begitu. Jadi pembahasan ilmu kalam itu sejujurnya jadi Imam Ghazali gitu kan, itu pembahasannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, begitulah. Wa ma kharaja anhuma fa huwa imma mujadalatun madmumatun wa hiya minal bid'ah kama sayati bayan. Adapun pembahasan ilmu kalam yang keluar daripada koridor Al-Quran dan Sunnah itu termasuk mujadalah madmumah, termasuk perdebatan yang tercela, dan itu kategorinya adalah bid'ah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan juga Imam Ghazali ini menyoroti terkait terminologi bid'ah itu pada wilayah ilmu kalam. Artinya bila pembahasannya itu pada wilayah ilmu kalam, itu ada kemungkinan terjadi bid'ah di situ. Wa imma musyaghabatun bi ta'alluqi bi munaqadatil firq laha. Atau ilmu kalam ini bisa juga menjadi sumber permusuhan yang membuat orang itu saling fanatik terhadap firqahnya masing-masing.
Jadi kada ketujuan firqah orang, kada ketujuan kelompok orang lain, tapi di saat yang sama dia ke dalam itu sangat fanatik kepada kelompoknya. Wa tatwilu bi naqlil maqalat allati aktsaruha tirhatun wa hidyanatun tasdariha at-tiba' wa tamujjuha al-asma'. Jadi perdebatan tadi ada tatwil. Tatwil itulah perpanjangan lah istilahnya, tatwil dari tawil ya. Tatwil itu memanjangkan. Jadi bahasanya itu menyebarkan gitu nah. Memperpanjang perdebatan naklil maqalat dengan memindah. Naklil maqalat dan nakal itu kan artinya memindahkan ya. Al-maqalat itu ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan. Jadi bahasa kita itu menyebarkan isu kemana-mana. Nah itu bahasanya tuh. Allati aktsaruha tirhat wa hidyanat, yang kebanyakan pandiran-pandirannya itu adalah perdebatan-perdebatan yang buruk, yang tercela, yang merusak perilaku orang yang tadinya baik jadi rusak, kemudian juga pendengaran yang tadinya sehat itu juga bisa jadi kacau. Kenapa? Karena tadi itu ilmu kalam yang awalnya itu adalah sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, gitu kan. Tapi karena ada perdebatan-perdebatan, kemudian juga perdebatan itu berdasarkan fanatisme terhadap kelompoknya, dan di saat yang sama dia tidak hanya fanatik kepada kelompoknya, tapi di saat yang sama dia menanamkan kebencian kepada kelompok yang lain, dan itu berlanjut transmisinya, naklul maqalatnya itu berlanjut pada generasi-generasi sesudahnya, sehingga ya kada bakal jangan umurnya adalah kada bakal sudahan gitu nah. Bakal lahian terus karena apa? Pemahamannya itu turun temurun gitu, diajarkan. Oke, lanjut lagi bacaannya. Gus Rian, tolong guru Gus Rian melimpahkan ke siapa? Siapa? Buka orangnya. Ya silakan. Ya kenapa kita salah lah, yang ada wajib jujur. Jadi ini disclaimer dulu nah. Artinya bila salah kami membaca di sini, mohon dimaafkan dan diampuni, minta halal minta ridho, karena memang kami di sini sedang belajar bagaimana membaca kitab, bukan belajar membujurakan atau menyalah-nyalahkan sesiapa itu. Oke, lanjut. Syai'un minhu ma'rufan fil asil awwali wa kana al-qawlu bihi bil kulliyati min walakin tawabbar ana di situ apa? Tawabbar atau taghayyara? Pada saya taghayyara. Di situ kan. walakin taghayyara al-an hukmuhu id hadathatil bid'atu as-sarifatu an muqtadal qur'ani wa sunnati wa nabawat jama'atun wa nabawat jama'atun laffaqu laha shibhan laffaqu laha shibhan warattabu fiha
wa ba'dhuha khawdun fima la yata'allaqu bid-din. Sebagian pembahasan perdebatan itu tercampur dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Ya, ada bercampuran urusan agama itu bisa urusannya politik, biasanya kan. Politik itu yang bisa menggiring orang, menggiring massa kepada hal-hal yang berbau agama, dan itu polanya memang dari dulu. Sebetulnya motifnya itu adalah politik gitu kan. Tetapi diseret-seret ke wilayah agama untuk ya mencari dukungan, intinya sih begitu. Maka itu kata Imam Ghazali, ba'dhuha khawdun fima la yata'allaqu bid-din. Karena ada urusannya lawan agama. Pembahasan ini masalah politik aja. Walam yakun syai'un minhu ma'lufan fil 'asr al-awwal. Ini pembahasan ilmu kalam ini belumlah menjadi perihal yang ma'luf. Ma'luf itu di sini artinya kita mengambil dari akar kata mu'allaf. Itu mu'allaf itu kan orang yang tertarik hatinya, tertarik hatinya. Jadi ini belum menjadi pembahasan yang menarik bagi generasi-generasi awal. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in itu tidak terlalu perhatian lah, tidak ada interestnya lah kepada pembahasan ilmu kalam. Wa kana al-khawf fihi bil kulliyah min al-bid'ah. Dan percampuran di dalam ilmu kalam ini dengan beragam campur-campur aduk tadi tidak hanya membahas tentang ayat-ayat yang bersifat metafisik gitu kan, tapi sudah campurannya itu mana-mana. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Itu yang dimaksud bid'ah. Jadi Imam Ghazali mendefinisikan bid'ah di sini itu tidak pada semua aspek ya. Dia hanya menyoroti pada sementara ini kita tidak tahu nanti di perjalanan berikutnya apakah kita temukan istilah bid'ah ini di dalam misalnya masalah-masalah fikih, masalah-masalah rohiyah misalnya. Ada nggak Imam Ghazali menyindir tentang bid'ah? Tapi beliau juga menggunakan terminologi yang sama, yaitu bid'ah. Artinya Imam Ghazali ini sudah menyambat juga istilah bid'ah itu. Nah, kita jangan anti juga lah dengan istilah bid'ah itu. Sebujurnya toh, artinya ada bujurnya istilah bid'ah itu. Tapi masalahnya kebanyakan ulama itu menyoroti masalah bid'ah itu hanya pada pembahasan-pembahasan yang bersifat teologis. Teologis itu artinya bersifat akidah. Penyimpangan dalam akidah, nah ini baru pembahasannya ke wilayah bid'ah. Nah, kalau masalah-masalah yang lain, tapi ada juga ulama-ulama yang misalnya menyoroti masalah-masalah adat kebiasaan di masyarakat. Nah, itu mungkin nanti bid'ahnya hasanah gitu. Dan itu kan ada kaitannya dengan akidah sebetulnya. Cuma sebagian kawan-kawan kita itu mendefinisikan bid'ah itu umum sekali. Apapun yang tidak ada, mau masalah akidah, masalah fikih, masalah akhlak, kalau tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka itu bid'ah. Jadi kita bisa ya, kalau nanti menemukan istilah-istilah bid'ah yang itu disampaikan para ulama-ulama. Kalau ulama itu ahlus sunnah wal jamaah bujur lah, ya banyak wah ini nama klaim ahlus sunnah wal jamaah itu banyak. Sebelah sini mengaku ahlus sunnah wal jamaah, sini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah yang bujur-bujur itu ini mengakomodir semua jamaah harusnya ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ini ahlus sunnah tapi sambetannya wal jamaah, tapi kada ketujuan jamaah lain. Nah itu kita pertanyakan wal jamaahnya itu. Ya Allah, ahlus sunnah wal jamaah tapi kada ketujuan jamaah lain lah. Itu pada ahlus sunnah wal jamaah sebetulnya. Ini mengklaim aja.
Maka Wani menggunakan nama-nama imam-imam kita, misalnya Imam Syafi'i itu diplot oleh mereka, misalnya nama masjidnya Masjid Imam Syafi'i gitu. Ya kan? Iya, tapi anehnya mereka anti dengan cara berpikir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan yang pertama kali mengenalkan metode qiyas dalam memahami hukum. Mereka mengklaim itu kan masjidnya Imam Syafi'i, tapi mereka anti dengan pemikiran Imam Syafi'i. Konsep berpikir Imam Syafi'i ditolak. Mereka menolak qiyas dan seterusnya. Jadi kada konsisten juga. Atau jangan-jangan ini hanya upaya untuk mengelabui masyarakat secara umum. Tapi kita harus husnudzon ya. Kalau belajar ihya harus husnudzon ya. Mereka mungkin sedang apa ya, mencoba untuk mendekati pemahaman Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ya, amin. Jangan Imam Syafi'inya misalnya sidin kada ketujuh orang bertahlilan itu aja dipakai yang itu kan. Lainnya kan dipakai. Sidin berkunut kan dipakai misalnya kan. Tapi giliran Imam Syafi'i kada ketujuh kenduri arwah, orang menyelamat itu kan Imam Syafi'i kada ketujuh. Tapi kan kita pakai mazhab yang lain. Oke ya, kalau masih ada sandarannya, ada dalil-dalilnya, baik itu perkataan ulama, karena ulama lah yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah kita ini kan transmisi berpikir itu begitu. Jarang kita tuh langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah, itu jarang. Kenapa? Karena kita sadar diri, yang paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah itu orang alim ulama. Maka kita berikut aja kepada ulama-ulama yang sudah muktabar ini. Imam Ghazali ini bukan orang sembarangan, sidin ini hujjatul Islam. Ibaratnya orang nang hujjah apa hujjah? Kalau bahasa kita tuh argumentasi barangkali, argumentasi. Nah, hujjatul Islam itu adalah orang yang bisa mewakili umat Islam di kala itu untuk beradu argumen dengan siapapun bicara tentang agama. Anak masalah filsafatnya, misalnya ilmu kalamnya, Wani beradu argumen lawan Imam Ghazali, mentau mengalahkan sidin harap toh, karena jarang bisa mengalahkan sidin. Nah, sidin kena menyoroti tentang ilmu kalam ini. Jadi ilmu kalam itu menurut Imam Al-Ghazali lah, bukan sesuatu yang harus kita tinggalkan juga, ada. Baik ya kita tahu gitu. Untuk apa? Supaya kita tahu dalil-dalil dalam apabila pembicaraan itu terkait dengan akidah yang sifatnya itu metafisik ya. Seperti misalnya Allah itu berada di mana? Nah, itu kan jadi pembahasan dari dulu sampai sekarang itu perdebatannya. Ulama itu sebenarnya sudah selesai membahas itu. Yang satu mengatakan tidak bertempat gitu kan. Karenanya mereka kemudian menyebutnya ya di mana saja terserah gitu kan. Kita kan mau menyampaikan Allah itu bertempat terboleh gitu. Tapi yang satu mengatakan Allah itu di atas dan arasnya itu juga tidak bisa ditelusuri dengan akal, karena aras itu hanya simbol kemahatinggian gitu kan. Sebujurnya mau ditamuakan lah. Cuma ngalih pang ditamuakan. Ini karena masing-masing karas itu. Sekong karasnya karasukan dan sekong karasnya karasikan. Jadi nah kita mencoba sebetulnya tidak ini ya, kita harus mendamaikan berusaha, karena kalau kita masih generasi yang salah menyalahkan itu ya sama seperti ini tadi jadi Imam Ghazali, kita hanya fanatik pada satu pemahaman untuk fanatisme kita itu dengan cara menyalahkan orang lain dan membenarkan pun kita aja. Jadi kembali kepada pembahasan di sini tadi, Imam Ghazali tidak apa istilahnya. Imam Ghazali juga pernah menyampaikan istilah bid'ah itu, tetapi bid'ahnya adalah untuk sesuatu yang bersifat teologis ya. Walakin taghayyara al-an hukmuhu.
Nah, jadi Imam Ghazali wahyin itu berubah sudah hukumnya. Bid'ah tadi. Id hadatsatil bid'atus sharifatu an muqtadal Qur'an sunnah. Karena munculnya bid'ah yang datang tapi menyeleweng daripada ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Wa nabagat jama'atun lafaqu laha shibhan. Kemudian muncullah sekelompok orang yang lafaqu laha shibhan, yang mencampur adukan sesuatu yang kada jelas. Jadi hal-hal yang tadi itu, yang mudah-mudahan kita ini bukan kelompok yang mencampur adukan yang kada jelas ini lah, menjadikan tadi kan hitam putih gitu, kita jadi aduk-aduk jadi abu-abu ya Allah supaya rame ya. Itu mudah-mudahan kita kada termasuk. Kita ini hanya mencoba menengahi supaya kada masing-masing itu pada habis energi sebetulnya untuk sesuatu yang sebetulnya ada dalilnya, cuman masing-masing itu kekeh dengan dalil masing-masing dengan cara menyalahkan dalil orang dan membenarkan dalilnya sendiri. Waratabu fiha kalaman mu'allafan, dan mereka jamaah ini tidak hanya mencampur adukan sesuatu yang tidak jelas, tapi juga mereka menyusun kalam yang mu'allaf, perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang tersusun, yang mungkin mu'allafan di sini bisa juga tercetak bisa, tapi juga bisa menarik juga bisa. Fasara dzalikal mahdzur bihukmi darurati mahdunan fihi. Maka jadilah sesuatu yang dikhawatirkan itu menjadi hukumnya hukum darurat. Darurat yang kita sepakati gitu. Maksudnya tadi itu hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Tapi karena pemahaman yang tadi jangan dicampur adukan, kemudian diolah seakan-akan itu sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang bagus. Ya, dengan ungkapan-ungkapan ini hukumnya darurat, sehingga yang tadinya mahzurat menjadi mubah gitu kan, dengan ungkapan seperti itu misalnya. Sehingga sesuatu yang tadi dicampur aduk itu menjadi ma'zunan fihi, seakan-akan dia diperbolehkan, kemudian dapat legitimasi daripada itu untuk diterapkan. Bal shara min furudil kifayah, bahkan dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi suatu fardu kifayah. Wa huwa al-qadarul ladzi yuqabilu bihi al-mubtadi' idza qasada da'wah ila bid'ah. Nah, yang seperti itu maksud fardul kifayah tadi, yang dijadikan mereka fardul kifayah itu adalah al-qadarul ladzi yuqabilu bihi al-mubtadi', ukuran yang disampaikan atau dihadapkan oleh pelaku-pelaku bid'ah ini apabila mereka berdakwah atau menyampaikan sesuatu. Jadi tanpa disadari Imam Ghazali mereka ini seringkali mengkampanyekan sesuatu seakan-akan itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah, padahal itu adalah sesuatu yang bid'ah dalam konteks teologis ya, bukan masalah-masalah Qur'aniyah, bukan masalah-masalah lain. Nah, supaya lebih jelas ya, ilmu kalam ini kan membahas tadi tidak hanya bicara tentang di mana Allah, apa sifat Allah, bagaimana wujud Allah, tidak hanya bicara tentang itu saja, tapi mereka juga bicara tentang status seseorang. Karena mereka bicara tentang kafir, mukmin gitu. Orang yang misalnya pelaku dosa besar, itu hukumnya seperti apa? Mukminkah, kafirkah, munafikkah, atau seperti apa? Itu yang mereka bahas. Nah, pada awalnya pembahasan ini bersumber Al-Quran dan Sunnah semua. Tapi kesininya, apalagi kalau sudah terkait dengan politik, nah, itu sudah lain.
Apalagi dulu lahirnya ilmu kalam ini kan sesuai dengan catatan sejarah itu menyambung dari perseteruan Sayyidina Ali dengan Muawiyah melalui pengikut-pengikutnya. Kalau Sayyidina Ali-nya sebetulnya orang yang lurus gitu, cuma pengikut-pengikutnya ini ada yang terlalu fanatik sehingga perdebatan itu tadinya hanya masalah imamah gitu, masalah apakah sah kepemimpinan sebelum Sayyidina Ali gitu. Jadi merembet-rembet tuh ke sana kemari akhirnya. Itu perdebatan ilmu kalam. Nah, kesininya ada juga orang-orang Khawarij ini kan sudah bicara tidak lagi masalah bagaimana status seorang mukmin itu tadi, tapi juga berbicara tentang di mana posisi Allah gitu kan. Sampai ke situ. Itu pembicaraan orang-orang Khawarij. Nah, tapi sekarang banyak yang mewarisi ilmu itu. Lalu lahirlah Islam Mu'tazilah, ada aliran apa lagi? Ya termasuk Murji'ah itu juga. Kita ini apa? Asy'ariyah Maturidiyah ya. Yang dianggap Murji'ah juga kita ini. Tapi mau kada mau lah kita, bukan kita harus berafiliasi pada salah satu kelompok, tidak. Tapi mau kada mau kita pasti memiliki konsep berpikirnya pada salah satu dari sekian banyak aliran-aliran ini. Kenapa? Karena kita guru kita berguru juga, gurunya berguru lagi juga. Nah, guru-gurunya ini kan pengaruh-pengaruh dari pemahaman pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang banyak ini mau kada mau terpengaruhi. Cuman kadang-kadang kita kada tahu bahwa itu tuh sumbernya dari kelompok A, sumbernya dari kelompok B, dari kelompok C. Kita tahunya bahwa itu kita diajari dari guru kita. Nah, perlu juga makanya kita menggali kita nih akidah kita misalnya ini kemana yang kita pakai. Kalau minggu yang lalu kita menyindir tentang trilogi Tauhid, Uluhiyah, Rububiyah, semua sifat itu, yaitu kelompok lain. Kalau kita masyarakat Banjar ini umumnya pakai akidah sifat 20 kan. Allah wujud qidam maqam khalaqatul hawadits qiyamuhu bi nafsihi dan yang qudratihi dan seterusnya. Itu dipelajari yang bujur-bujur. Sebab kalau kita tidak mempelajari dengan bujur-bujur, karena kita pun mudah goyah ketika ada orang yang menyalahkan. Masa aja sifat Allah itu 20 aja, membatasi sifat Allah Ta'ala lah itu 20. Uyuhnya pang misalnya kan kita bisa Tuhan yang terbatas sifatnya. Itulah kayak kita menjawabnya. Nah, jadi pemahaman Imam Al-Asy'ari ini yang kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Sanusi itu bukan membatasi sifat Allah. Sifat 20 itu minimal yang kita harus ketahui supaya keimanan kita ini sempurna istilahnya. Minimal keimanan kita itu kada rusak. Minimal kita tidak menjadi pelaku bid'ah dalam perihal keimanan akidah ini. Jadi minimal 20 itu kita kenali. Amun kenal yang 20 itu, maka sifat-sifat yang lainnya itu terpancar dari 20 itu. Terbatas Allah Ta'ala. Nah, ini pembahasan kayak ini masuk wilayah ilmu kalam ini yang dikritik Imam Ghazali itu kalau yang keluar daripada sunnah dan Al-Quran dan sunnah itu ya dari bid'ah gitu. Nah, kita daripada membahas tapi kalau ada ilmunya dan karena bisa kemungkinan terujuk ke pelaku bid'ah, baik kita harus lagi menolak. Kita membacakan aja sedikit lagi ya. Wa dzalika ila haddin mahdudin sanadbuhu fil babil ladzi yali hada insyaallah. Dan pembahasan ilah maksudnya
masalah ini akan dibahas dari Imam Ghazali pada pembahasan yang terbatas, dan itu pada bab yang sesuai lah setelah ini. Nah, selanjutnya Sidin ini membicarakan tentang filsafat. Ini kalau kita bahas panjang waktunya, kelawasan banget. Ulun kira cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini, karena tadi kita sudah mengkaji Al-Miftah juga. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.